Sholilailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anihi ya rabbal alamin. Pasal 132. Qauluhu law annaka la tasilu ila ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza aradta ay yuwassilaka ilaihi ghadda wasfaka biwasfihi wa ni'mataka bi ni'matihi hawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Jika kau yakin bahwa kau hanya akan sampai kepada Allah setelah lenyapnya semua keburukanmu dan sirnanya semua hasratmu, kau selamanya tak akan sampai kepadanya. Akan tetapi jika dia menghendakimu sampai kepadanya, dia akan menutupi sifatmu dengan sifatnya dan watakmu dengan wataknya. Dia membuatmu sampai kepadanya dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu, bukan dengan kebaikan yang kau persembahkan kepadanya. Kau tidak akan sampai kepadanya sekalipun kau melakukan riyadhah dan mujahadah, berusaha menghilangkan aib dan semua keinginan yang tak layak baginya, seperti keinginan untuk meraih kekuatan, kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan. Itu adalah sifat-sifat inti dan watak yang sudah melekat pada seorang hamba dan tidak bisa terlepas darinya. Sampainya kau kepada Allah adalah anugerahnya kepadamu, bukan karena usahamu sendiri. Hal itu diisyaratkan Ibnu Athaillah dengan ucapannya, akan tetapi walakin idza aradta, yang tadi, jika dia menghendakimu sampai kepadanya, dia akan menutupi sifatmu dengan sifatnya ila akhiri. Dia juga akan, Allah akan menutup dan menghapus sifat-sifat buruk darimu. Dia juga akan mengabadikan ketiadaan sifat-sifat buruk itu dengan menampakkan sifat-sifat yang baik padamu. Hal itu disyaratkan Allah dalam sebuah hadis qudsi, hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Allah akan membawamu sampai kepadanya dengan anugerahnya kepadamu, yaitu berupa sifat-sifatnya yang ditampakkannya pada dirimu, bukan dengan usahamu dalam beramal. Asyadili berkata, seseorang wali tidak akan pernah sampai kepada Allah selama ia memiliki syahwat, keinginan, dan pilihan. Walaupun Allah sudah memberi jalan baginya, ia tetap tidak akan sampai kepadanya. Namun jika Allah menginginkan untuk mendekatkan hamba itu kepadanya, dialah yang akan mengaturnya, yaitu dengan menampakkan sifat-sifatnya yang tinggi dan suci, sehingga akan menghilangkan sifat-sifat hambanya yang buruk. Saat itu hamba tersebut tidak lagi memiliki keinginan dan pilihan, kecuali yang dipilihkan dan diinginkan Tuhannya. Nah, nyambung kali ini, kilaula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena keindahan tutupnya Allah, tentu tiada amal yang layak diterima. Kalau bukan karena tirainya yang indah, tentu tidak satupun amal yang diterimanya. Karena seorang hamba selalu diuji dengan pandangannya terhadap diri sendiri dan kebahagiaannya dengan amalnya. Selain itu, ia juga selalu menisbatkan amalnya itu kepada diri dan kemampuannya. Terkadang ia membuka hijabnya
di depan orang sehingga ia menjadi riya dan mengharap pujian manusia. Semua ini akan menjadi syirik tersamar yang dapat merusak keikhlasan. Sementara itu keikhlasan adalah syarat diterimanya sebuah amal. Dengan demikian, sampainya seorang murid kepada Allah bergantung pada karunia dan kemuliaan Allah, bukan atas perjuangan dan kerja kerasnya. Sekiranya ia berkata, jika bukan karena karunia Allah, tentu akan lebih utama baginya daripada bersikap sombong. Qalu anta ila hilmihi idza ata'tu ahwaju minka ila hilmihi idza asaita. Ketika taat, kau lebih membutuhkan belas kasih Allah daripada ketika melakukan maksiat. Seseorang yang taat biasanya mengalami berbagai keadaan seperti sombong, ujub, meremehkan orang lain, menganggap dirinya layak mendapat pahala, dan kondisi lainnya yang mencerminkan kesombongan. Lain halnya dengan seorang pemaksiat. Boleh jadi maksiatnya akan mendorongnya untuk berhati-hati, takut kepada Tuhannya, berlindung kepada Tuhannya, tunduk dan membutuhkan Tuhannya. Oleh sebab itu seorang hamba lebih membutuhkan belas kasih Allah saat ia taat, melebihi kebutuhannya terhadap belas kasihnya saat ia bermaksiat kepadanya. Hikmah ini merupakan peringatan tambahan bagi orang yang merasa mampu sampai kepada Allah dengan amalan-amalannya. Sikap ini adalah kesalahan dan kebodohan. Ilahuna wa ta'ala bisawab. Syahwat itu keinginan. Syahwat itu keinginan, pilihan itu ya keinginan. Apa? Pilihan itu ya keputusan yang diambil. Sami kali nafsu syahwat sama. Cuma bisa di apa lah, antara nih syahwat ambil nafsu. Kalau syahwat itu bisa baik bisa jelek. Kalau nafsu itu kan cenderung jelek. Apa sih kamu pahami apa? yang kan nonton pilihan, ternyata pilihan itu keinginan. Keinginan dan pilihan. Dengan pilihan kan itu termasuk keinginan. Iya. Berarti kan iku ngono to, qaddas qala syadili qaddas sirruhu la yasilla al-waliyu ilallah wa ma'ahu syahwatun min syahwatihi aw tadbirun min tadbiratihi aw ikhtiyarun min ikhtiyaratihi.
seorang wali itu tidak mungkin sampai, tidak mungkin usul kepada Allah ketika dia masih punya satu syahwat dari beberapa syahwat, satu pilihan dari beberapa pilihan, atau satu pilihan, satu keputusan dari beberapa keputusan. Karena di hadis qudsi mau kan ngono. Jadi akhirnya hadis qudsi ini mau ini terus mendekatkan dirinya. fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi bibasrin bihi. Jadi ngono, ketika aku wis mencintainya, maka yo pendengaran yang dipakai untuk mendengarkan itu ya pendengaranku, penglihatan yang dipakai itu juga penglihatan. Akhirnya gambaran ini kan ya koyo di remote, robot di remote. Gambarannya seperti itu. Itu nih, ya terus. Iki saged diwastani makom panah niku Gus. Ya, Kali ini pasal 133 niki Gus. Kalau bukan karena tirai yang indah, tentu tidak satupun amal yang diterimanya. Karena seorang hamba selalu diuji dengan pandangan terhadap dirinya sendiri. Apa niki sami kali sing nate dipun panjenengan terangaken istilahipun aja sampai niki seorang hamba niki merasa segala bentuk kebaikan amalnya itu karena amalnya semata-mata karena rahmati pangeran niku sami niku. ya, ya seperti itu. Jadi ini iso kau cerita. Jadi yang 132 itu adalah makom fana atau wong jadab lah, wong gendeng. Itu kan murni dia tidak punya hasrat, tidak punya keinginan, gak duwe kuasa atas dirinya sendiri pun dia tidak punya kuasa. Makom fana itu kan seperti itu. Akhirnya di 133 itu diterangkan seperti itu. Ketika sudah melewati makom fana nang makom bako, itu kan dia dituntut untuk juga waras, juga syiar, juga dakwah, juga apa, juga taklim, juga mulang maksudnya. Jadi ketika normal itu kan pasti manusia itu punya sifat itu mau. Di anal abda mubtaliyun binadrihi ila nafsihi wa farhihi wa farahahu bi amalihi min haitsu nisbatihi. Jadi kan umume wong lek di donya itu kan yo pastilah bangga. Bungah lek dilemu wong. Berarti Gus menawi sampun nglampahi bakok terus istilahipun balik ten akal sehat niki wau, berarti tugasipun napa penyempurnaan syariat ngoten Gus.
Nggih. Mulai dari nggih. Lek gak tau syariat Nggih. cadap Nggih, jenenge. nggih jaget. Mengong jenenge. Positif lek gak tau nglakoni syariat gak cadap. Nggih. Mengsle sing yo. Nah, karena fana ini kan aku bolak-balik ngomong cadap itu kan pasti apa salik atau salik lah ya salik atau seseorang yang ingin usul nang Gusti Allah itu kan pasti ngalami cadap yang beda durasi, beda cara. Makanya diterangno nih sing 134 anta ila hilmihi ida atau tahu ahwaju minka ila hilmihi ida asoitah. Jadi kita itu cenderung lebih butuh, lebih hajat nanggoni kawelasane Gusti Allah itu ketika taat. Makanya di awal-awal dulu dibahas bahwa kesempitane ahli makrifat itu minangka reya. Jadi di literasi ini makanya ini kata-kata Syadili yo. Dan Ibnu Athaillah ini muridnya itu cucu muridnya Syadili. Syadili itu dari murid Al-Mursi, terus Al-Mursi itu murid Ibnu Athaillah. Yang thariqahnya itu Syadili. Yang salah satu cara thariqah Syadili itu mensyukuri nikmat Allah dengan balapan sugih. Ning kak kepencut, kak kemilikan ambil sugih. Ketika itu Syadili ini satu-satunya thariqah sing sugih memang. Yang lainnya tadi kawani sugih. Karena rata-rata lek penak itu meleseti ya. Bijui lah. Fasilitas itu rata-rata bisa bijui ya penak ya. Sampai ceritanya sopo Wes Al-Qarni itu kan bajunya hanya satu, uang yang dimiliki hanya cukup untuk suatu kali makan. Syadili ini satu-satunya thariqah sing murah senyum. Karena sebelum ono Syadili ini ono di Quran niku wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Jadi lek mesem titik ae lek nangis sing akeh. Yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Hanyalah menangis karena yo ini contoh fasilitas yang enak, fasilitas yang nyaman itu bijui. Anggol itu nih
Contoh. Ketika taat Allah telah memberikan belas kasihnya daripada ketika melakukan maksiat dan mengupas itu belas kasihnya napa sami kali widonya. Itu. Itu ya. Bahkan kata-katanya di sini redaksi ini kan hilmi. Hilmi itu apa? Haris ya. Haris itu haris. Haris itu hilmi. Ya haris. Jadi hilmi itu luweh khusus daripada rahim. Jadi sing umum iku rahman, ini sorry rahman iku rahim. Ya namanya lebih khusus hilm. Welas sing piye? Welas sing yo bener-bener welas. Belas kasih makan menyeluruh. Itu sing dibahas wong fana ya, wong iman fana ya. Terakhir Dewi sampai noco ini bahasanya hikmah ini untuk mengingatkan, untuk peringatan dan kasmanto. Itu nih. Pan, ini Pan. Wonten Gus niki pasal 134 niki. Napa seorang salik ingkang berusaha usul dhateng pangeran niki napa pasti mengalami kondisi seperti ini, kados sombong, ujub, merasa dirinya baik, merendahkan orang lain. Nopo kedah ngoten Gus? Nopo pasti ngalami ngoten-ngoten? Ya, Pak, ya. Seorang salik ingkang berusaha usul dhateng pangeran niku nopo pasti ngalami kondisi sing kados ngeten niki, nopo merasa dirinya baik, gampang merendahkan orang lain, merasa
pokoknya lah merasa sudah amalnya sudah baik, merasa baik itu. Napa kedah ngoten niku? Golek usul malah kan duwe ngono iku ya. Nggih lek pun wungsul. Iya. Lek dalam prosesnya itu lho Gus Mas. Pasti manusia niku duwe. pasti nggih. Terus saiki sampean sergap nang masjid tok iku lho pasti duwe rasa gak seneng nang sing gak saka masjid. Atau sampean waktu sholat lah, atau kadang pas sholat ketok arek sepedaan suara banter gitu loh. Saya biasa mengalami berbagai keadaan seperti sombong, sampai dicoba menganggap dirinya layak mendapatkan pahala. Ya kan ya, yes. Sampai harta kecil maksudnya, harta kecil dari penyakit hati, gitu. Dan itu wajar sekali, manusiawi sekali kan. Ketika awal diri berbuat taat itu kan ya pasti memang bukan ojo digambar dhuwur sing sampai level sombong kan mboten. Tidak harus sampai level sombong kita enggak harus. Tapi kan contohnya akeh. Akhirnya penyakit batin itu ya lebih membutuhkan mewaspadai. Contoh tadi loh jamaah utawa sing kita semua melaksanakan lah Jumat lah. Dan di ngarepe masjid itu biasanya ono rambu-rambu, gak oleh klakson dan macam-macam. Nalika sholat itu krungu klakson, krungu arek cilik lah. Itu kan duwe rasa. Kayak awake sing sholat itu sebentar. Hadis terus Abu Yazid qala Abu Yazid radhiyallahu an taubatul maksiyah wahidatun wa taubatut ta'ah alfu taubatin. Jadi taubat dari maksiat itu hanya sekali selesai. Tapi kalau taubat dari taat, dari taat itu butuh 1000 kali taubat. Maksudipun terus mundine. Ya ketika kita melaksanakan ketaatan, contoh tadi ketika sholat mulai. Nggih. Luwe rumangsa apik di mangane sing gak sholat. Oh. Ya. Nggih. Kan kudu ditobati. Kok wis sujud ambune karpet gak enak mesti kerasa gitu. Mesti asik. Ya aku yo ngalami. Ya sih. Ya semacam itu. Hal sekecil apapun yang menjadikan itu sebuah penyakit batin. Aku tulis sholat itu kan apa ini ngopo pokoknya sih mampu. Irungi nek kena Covid kan irungi enggak mampu tapi pikirane ning nemu.
Itu nih. Ron, akan mau Ron. Murid baru ya. Terus sing dimaksud biasa nih lho kan jelas nih lho. Tapi sing biasa nih ya nopo? Nopo kan di termasuk salib nih Bu, nopo sadar salib. Ya apa? Jadi sing dimaksud taat biasa nih. Jadi nopo biasa nih menungso sedaya. Berarti kan sadar salib. Dan yang pun salib otomatis kan Joko temenan ane gini kok. Orang yang taat itu sama dengan titik koma. Jadi seorang yang taat biasa mengalami hal-hal yang dicontohkan imam. Seseorang yang sudah levelnya taat atau sudah menjalani proses taat, yang melakukan sholat, seragam sholat, ya seragam poso, bahkan itu kesunahannya akeh macam-macam lah ini yang cerita taat itu biasa mengalami hal-hal yang dicontohkan itu, ya kadang muncul ujub, sombong dan sebagainya. Salik itu kan poso akal, bongkar solo, bongkar ada. Bodoh prosesnya adalah orang yang salik itu ya orang yang dalam proses taat. Bongkar laku, ini kan dia orang dalam proses taat. Ya memang menjaga, makanya jadi wong salik sing wis taat ini luwih butuh ilmu, luwih butuh kawasan pangeran. Mereka niku wau ketika kita sudah taat otomatis lebih banyak muncul penyakit batin. Timbangan saya mau maksiat. Karena ada sing maksiat nyene wis sekali sombong apa sing disombong. Makanya rasa diri, rasa awake iki wis macam-macam. Saling itu luwih umum, saling itu umum. Misalnya ya dure taat dan taat musuh. Musuh pulau sing wis ngadep. Nah, ini ada pangeran lah, ini lain, beda level. Kalau di kitab ini biasanya kasih sering muncul kan murid. Murid itu wong kang ngersakake Gusti Allah. Mari murid terus salih. Nah, murid ini kan hanya sik duwe keinginan. Nek salih ini berarti sudah berbuat. Wis nglakoni, wis nyang. Di luar materi. Untuk nolak niku sombong. Tapi untuk mengurangi sin masalah lugin itu yang berjalan itu kan otomatis muncullah semacam itu.
untuk menanggulangi ini sampai menuju khusyuk. Jadi kalau susun kekuatan ini berikut. Obat jambu. Masalah ini kan mau bahkan di sebelumnya sering dibahas bahwa usul latasil itu bukan dari hasil kita riadoh dan mujahadah. Bahwa hamba ini bisa usul, bisa sampai, usul itu kan sampai atau gandeng, itu bukan karena hasil riadoh dan mujahadah. Tapi satu sisi kita dituntut untuk riadoh dan mujahadah. Akhirnya diwala-wali ingin ini sing riadoh ambek mujahadah itu lho durung mesti lek usul. Dah niyo sing gak tahu riadoh ambek mujahadah. Dah niyo sing sik duwe sombong, sing sik duwe ujug kan. Atau di pasal kemarin disebut hadis qudsi, sombong itu adalah serbanku. Jadi sing menang sombong, sing menang gumedhe itu mau Gusti Allah. Liyane Gusti Allah gak menang. Carane yo riadoh mek mujahadah malah balik lo. Riadoh itu olah batin maksudnya. Mujahadah tidak akan ada cara bahasa menanggulangi yang paling ampuh. Nanti tidak ada caranya. Karena sing iso menanggulangi yo pengiran diri. Kalau prakteknya ya riadoh dan mujahadah. Nah tujuannya riadoh ya dalam rangka butuh no kawasan itu nguber ngarep no kawasan itu. Makanya ini kalau di kayak pasal bahwa awake dhewe sing taat itu butuh kawasan itu pengiran, bukan kok kawasan untuk menghilangkan ujub dan lain-lainnya, boten. Ya kawasannya ya dalam rangka ben pangeran iki duwe kawelasan iso nekakno, iso nekani awake dhewe. Sing akhire iso dadi awake dhewe. Usul wis gak kira iso ujug, gak kira iso sombong dan lain-lain. Wis gak kira teko kono, gak kira iso kaya ngono, gak kira ngono lah. Istilahnya riadoh dan mujahadah. Padha karo bahasane wong salat iso khusyuk. Ya apa sih carane khusyuk? Iso ta? Di metode atau di cara iso ta? Sampeyan urip wis pirang tahun nglakoni salat wis ping pirang ewu. Iso khusyuk. Akhirnya kan ya wis pangkat dilakoni wong sing khusyuk, sing iso khusyuk ya pangeran dhewe. Contoh biar kalau balik bis
nafsu ta ora, sapi ta ora, wis pokok sama lakone. Sampeyan ngawiti biyen umpama sregep nang masjid iki. Oke lah, awal-awal pasti ono rasa ujub, rasa sombong. Iki lho aku sregep nang masjid, ora pamer-pamer ngundang keluarga, ngundang tonggo. Pasti ono rasa dididik pamer-pamer dhewe bahwa aku iki sregep nang masjid, sregep jamaah. Tapi suwi-suwi ono perasaan. Ilang-ilang dhewe soalnya yo kancane paling ya pisan pindho rotok. Apa rotok ngelem lah. Ki lho rek ahline masjid iki dino-dino gak tau pedhot jamaah. Paling pisan pindho karena ya wis hilang. Nah sampe dhewe selama gelem khusyuk, gelem rutin ya wis hilang dhewe perasaan bahwa pinginane rata-rata ana ujub, rata-rata ana riyae ya ilang nang hilangnya sih hilang sampai pengen dewi, makanya ya caranya atau prakteknya ya malah sing teman takokno dalam hati itu notone hati ya aku wis sak kira iso notone hati sing hilang mah awake dhewe mau praktek akeh tur ajeng masalah biar diatur dan tujuan supaya rendah iso tak rendah tenan. Walau ngopo sih wong iku sanes niku titipane Gusti Allah. Kan lambe. Batin iki iso kira-kira 100% tidak punya anggapan bahwa aku ngekek. Bahwa itu bener-bener tekok pangeran aku saking lantaran ono kira-kira iso 100% gak iso. Mesti ono dalam batin bahwa duwe bangga, duwe rasa bangga iso ngekeki wong. Iso sedekah. Padahal ya sadar bahwa ya kalau dikaji-kaji lagi ya saking pengira ngekeki iso. Tapi kan ngilangi ini angel. Caranya menanggulangi ya caranya prakteknya ya tes kok dilakoni. Sing ilang mah pengen ade, sing menang ulangi pengen ade. Ya mau jangan kurang. Kalau dikaji lagi ya mau amrun indiyun perkara mungguh. Munggu beda.